Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7032 sampai bab 7033. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7032. Saat ini, Duk Mining telah diblokir sepenuhnya oleh penyelidik resmi Maroko, tetapi blokade mereka terhadap para penguasa Angkatan Darat Huben ini hampir seperti kekosongan virtual. Para penyelidik resmi akan mengumpulkan sejumlah besar reruntuhan situs untuk diklasifikasikan menurut barang-barangnya. Untuk menindaklanjuti penyelidikan dan pemetaan petunjuk, pedang Songruyu adalah benda yang pertama kali mereka temukan, kemudian ditemukan beberapa barang pribadi. Para pimpinan pasukan Huben berada di rumah gubernur pasukan sebelah kanan, dan biasanya kenal dengan Songruyu sang panglima ini, maka semua orang mengenali pedang Songruyu, dan juga mengetahui bahwa senjata ini adalah hadiah dari Tuan Inggris yang diberikan kepadanya. Pasukan Huben seperti harta karun, jadi mereka segera membawa pedang ini kembali ke Wu Shutong untuk melanjutkan perintah mereka. Saat Wu Shutong melihat pedang Songruyu, firasat buruk menyergap dalam hatinya. Pedang ini merupakan senjata sakti yang disempurnakan secara pribadi oleh Tuan Ying, sangat berharga dan penting bagi Songruyu. Dapat dikatakan jika orang tersebut ada di sana, maka pedang tersebut pasti ada di sana. Kini setelah pedang itu tertinggal di Duk Mining, diperkirakan Songruyu sedang dalam keadaan yang buruk. Wu Shutong menghela napas, lalu bertanya kepada komandan tentara Huben, "Ya, apakah kamu menemukan petunjuk berharga lainnya di Duk Mining?" Panglima tertinggi segera berkata, "Ya, kembali ke Dadudu. Meskipun tempat kejadian telah terbakar menjadi puing-puing, tetapi masih terlihat, apakah itu penjaga primus atau prajurit yang tewas, mereka tidak membawa barang-barang pribadi mereka ketika mereka pergi. Sejumlah besar makanan di gudang, dan di tempat penyimpanan dingin, sejumlah besar daging, telur, dan produk susu, semuanya tidak dibawa pergi, tetapi dibakar di tempat. Saya benar-benar tidak dapat mengetahuinya, lebih dari 10.000 orang dievakuasi, dan masih tidak membawa makanan apapun. Mungkinkah mereka begitu yakin bahwa mereka dapat meninggalkan Maroko dalam waktu sesingkat mungkin?" Wu Shutong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, bingung. Para penjaga dan prajurit yang mati itu tidak membawa makanan, tidak apa-apa, lagi pula, mereka semua adalah seniman bela diri. Bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka juga dapat bertahan selama beberapa hari atau bahkan lebih lama. Tetapi para wanita dan anak-anak yang tua dan lemah itu tidak dapat berhenti makan. Kelompok orang ini tidak memiliki makanan, memang agak membingungkan. Sambil berkata demikian, ia lalu menatap komandan Angkatan Darat Huben yang bertugas di Pelabuhan Casablanca. "Ngomong-ngomong, ketika Anda menyelidiki rekaman pengawasan pelabuhan, apakah Anda menemukan jejak wanita dan anak-anak tua dan lemah itu?" Pihak lain segera berkata, "Kembali ke Gubernur Agung. Sejauh ini kami belum menemukan apapun, tetapi kami masih menyelidiki lebih cermat untuk melihat apakah ada kelalaian, sehingga kami mungkin dapat menemukan sesuatu." Wu Shutong mengangguk dan berkata, "Jangan pernah abaikan jejak apapun." Para prajurit dan pengawal primus yang tewas ini memiliki kemampuan untuk menyelinap ke pelabuhan dan menyelundupkannya keluar dari negara ini. Namun, orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak akan menjadi masalah. "Bibi, apakah mereka punya cara lain untuk bisa mengirim orang keluar? Kamu harus mengawasi dermaga dan beritahu aku jika ada tanda-tanda angin dan rumput." Komandan Batalion Huben itu segera berkata, "Jangan khawatir Dadudu, aku akan memperketat pengawasan dan tidak akan melewatkan petunjuk apapun." Wu Shutong berkata kepada orang banyak, "Situasi militer sangat mendesak, kalian semua cepatlah berpencar." Beberapa orang berkata serentak, "Bawahan patuh." Lalu mereka berbalik dan pergi. Wu Shutong mengambil pedang Songruyu dan berkata kepada Yuan Chengze, "Senator Yuan, Anda bertanggung jawab menjaga tempat ini, saya akan pergi dan melaporkan situasi Komandan Song kepada Lord Ting." Yuan Chengze melengkungkan tangannya dan segera menyuruh pergi Doming Chao dan beberapa anak buahnya, sementara dia sendiri berjaga di luar pintu gudang. Wu Shutong menghubungi nomor Wu Feiyan pada kesempatan pertama, dan begitu dia membuka mulutnya, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ying, pasukan Huben saya menemukan pedang Komandan Song di industri pertambangan Duk hari ini, tetapi tidak ada petunjuk lain yang terkait dengan Komandan Song yang ditemukan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7033. Wu Feiyan mengerutkan kening dan bertanya, "Pedang yang aku sempurnakan, baik yang bermutu tinggi maupun rendah, juga merupakan senjata ajaib. Pedang jenis ini adalah milik Yun Ruge yang bahkan tidak sempat aku berikan. Pihak lain bahkan tidak mengambilnya.
Apakah ini termasuk meremehkan barang-barangku? Wu Shutong tidak dapat memahami sirkuit otak Lord Ying. Menurutnya, serangan pedang ini bukanlah hasil terbaik. Mengapa Lord Ying malah marah? Segera setelah dia memikirkannya, meskipun Tuan Ying kuat dan kejam, pada analisis terakhir, dia juga seorang wanita. Harga diri seorang wanita tidak pernah sama dengan harga diri seorang pria. Mungkin menurutnya, dia berpikir bahwa hal-hal baik yang dibuang begitu saja adalah sebuah penghinaan baginya. Dia lebih suka orang lain mengambil pedangnya dan memegangnya seolah-olah itu adalah yang paling berharga. Jadi, Wu Shutong berkata dengan sedikit malu, Tuan Ying, saya berpikir bahwa mungkin orang ini tidak tahu nilai barangnya dan tidak mengenali hal baik ini. Dan ini juga bagus, senjata ajaib Tuan Ying tidak jatuh ke tangan musuh. Wu Feiyan berkata dengan dingin, entah Song Ryu mati di tangan orang ini, atau ditawan oleh orang ini. Pedang itu pasti tidak akan dihiraukan oleh orang ini. Lihat saja dia meninggalkannya di tempat kejadian, jelas dia tidak menaruh perhatian pada pedang ini di matanya. Setelah berkata demikian, Wu Feiyan berkata dengan dingin, simpanlah pedang itu dan biarkan ketiga tetua membawanya kembali kepadaku di masa depan. Wu Shutong buru-buru berkata, bawahan patuh. Wu Feiyan bertanya lagi, apakah penyelidikan menemukan petunjuk? Ya. Wu Shutong segera menjawab, kembali ke Tuan Inggris. Tentara Huben telah menemukan beberapa pengawal Snapdragon dari video pengawasan pelabuhan Casablanca. Mereka telah menyusup ke pelabuhan dan keberadaan mereka tidak diketahui. Bawahan saya memperkirakan bahwa mereka telah meninggalkan pelabuhan. Setelah berkata demikian, Wu Shutong buru-buru menambahkan, tetapi Tuan Ying jangan khawatir. Bawahanku sudah meminta orang untuk memeriksa semua kapal yang meninggalkan pelabuhan dari Casablanca selama kurun waktu ini, dan pasti akan menemukan jejaknya. Wu Feiyan terkejut dan langsung bertanya, mereka sudah meninggalkan Maroko secepat ini? Yang paling dikhawatirkan Wu Feiyan adalah bahwa pria misterius itu beserta anggota Duk Mining telah meninggalkan Maroko. Dunia ini begitu luas, begitu mereka meninggalkan lahan seluas 1 hektar di Maroko, akan menjadi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami jika mereka ingin menemukannya lagi. Dia membiarkan ketiga tetua itu tinggal di Nigeria, dengan harapan anak buah Wu Shutong dapat menemukan mereka di Maroko, sehingga ketiga tetua itu dapat bertempur. Jika orang-orang ini telah meninggalkan Maroko, maka kali ini tidak ada kesempatan lagi. Hanya Tuhan yang tahu jika orang misterius itu muncul lagi, akankah dia membawa kerugian seperti apa bagi mereka. Wu Shutong mendengar kecemasan dalam nada bicara Wu Feiyan, dan buru-buru menjelaskan, jika kembali ke Tuan Inggris, saat ini, hanya sekitar selusin pengawal Snapdragon yang telah difoto, dan diperkirakan mereka seharusnya bertindak dan mundur secara berkelompok. Jadi bawahanku percaya bahwa sebagian besar dari mereka, saat ini, seharusnya masih berada di Maroko. Wu Feiyan berkata dengan dingin, orang-orang Duk Mining mungkin masih memiliki orang-orang yang tersisa di Maroko yang tidak sempat mengungsi. Kalau begitu aku bertanya-tanya apakah orang di balik layar yang sedang kucari itu masih ada di sana? Kalau dia sudah pergi, tidak akan mudah untuk menemukannya lagi. Setelah mengatakan itu, Wu Feiyan segera memerintahkan, dengar, selama kalian menangkap anggota Duk Mining, segera potong tangan dan kaki mereka, cabut gigi mereka, lalu kirim mereka ke Nigeria untuk diinterogasi oleh 3 tetua secara langsung. Jika terlalu banyak yang tertangkap, bunuh semua anggota keluarga di tempat dan kirim pengawal primus dan prajurit yang tewas ke Nigeria. Wu Shutong buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Inggris, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencoba menangkap semua orang yang belum meninggalkan negara ini. Bersambung.